warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Isnu Arif dari Forum News Network. PDIP rencananya hari ini akan mencabut laporan polisi terhadap akademisi dan juga Dewan Pakar Forum News Network, Rocky Gerung. Kabar tersebut dicuitkan oleh politisi Akbar Faisal melalui akun X-nya Ahad 19 November 2023 jelang tengah malam. Di acara AFU Makassar ini, Rocky Gerung katakan saya sudah di-TSK-kan oleh PDIP, bukan oleh Ganjar. Barusan kutanyakan Mas Hasto Kristianto, Mas Hasto Kristi, dan dijawab besok dalam kurung Senin, PDIP akan mencabut laporan terhadap Rocky itu. Alhamdulillah, sambil Akbar Faisal mention akun Ganjar Pranowo, Zainal Arifin Mochtar, dan juga Dwi Anggia. Jadi kalau benar kabar seperti yang dicuitkan oleh Akbar Faisal yang mengutip Hasto tadi, hari ini kan hari ini Senin ya, PDIP itu akan mencabut laporan tersebut. Ini tentu merupakan perkembangan yang cukup menarik ya, dan ini pasti ada kaitannya dengan konstelasi politik saat ini, terutama menjelang Pilpres 2024. Sebelumnya, Hasto Kristianto itu juga sudah menyatakan kasus Rocky Gerung itu sudah selesai. Sudah ada musyawarah, ujarnya menanggapi pertanyaan media di Jakarta hari Sabtu kemarin. Hasto ketika itu ditanya oleh wartawan tentang pernyataan Rocky Gerung di Makassar ya, bahwa dia sudah jadi tersangka itu, dan kemudian dia menjelaskan mengapa PDIP melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Kendati Presiden Jokowi sendiri sudah tidak mempersoalkannya. Ya, jadi dari laporan tim hukum kami itu kan apapun Presiden Jokowi ini kan sebagai simbol pucuk pimpinan tertinggi. Itu kan kita harus hormati terlepas bahwa Pak Jokowi mendukung Mas Gibran. Itu kata Hasto di Hotel Sari Pasifik Menteng Jakarta Pusat hari Sabtu kemarin. Namun kata Hasto, kasus yang diperkarakan PDIP terhadap Rocky Gerung itu sudah melalui tahap mediasi. Dari tahap itu kini permasalahannya sudah selesai. Nah, ketika muncul kata-kata yang kurang pantas, saat itu kami kan berproses, kemudian hakim menyarankan musyawarah dan sudah terjadi musyawarah. Karena Pak Presiden sendiri juga menganggap hal itu suatu hal yang kecil, maka kemudian musyawarah sudah diselesaikan, sudah selesai, sudah berjabat tangan, kata Hasto. Rocky dilaporkan ke Barreskrim Polri dan juga sejumlah Polda itu atas videonya yang viral yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Dalam sebuah acara buruh di Bekasi beberapa waktu yang lalu, Rocky Gerung itu mengkritik kebijakan Presiden Jokowi membangun ibu kota baru dan membuat Omnibus Law Cipta Kerja yang mensyaratkan para buruh itu sebagai kebijakan seorang bajingan tolol dan pengecut. Ucapan ini kemudian menimbulkan kehebohan. Banyak yang menilai ucapan itu sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Nggak pantas dilakukan oleh seorang Rocky Gerung kepada seorang presiden seperti Jokowi. Namun Rocky Gerung membantah itu merupakan penghinaan kepada Jokowi secara personal, karena Rocky dalam berbagai kritiknya dia selalu menegaskan bahwa yang dia kritik adalah kebijakan Jokowi sebagai presiden, bukan Jokowi sebagai pribadi. Dia selalu menyebutkan bahwa Jokowi itu sebagai seorang kepala rumah tangga, dia adalah kepala rumah tangga yang baik, tapi untuk seorang presiden, seorang kepala negara, dia bukan orang yang baik. Jadi dalam hal ini Rocky minta agar kritik-kritik dia terhadap Jokowi itu mesti dipisahkan. Itu jadi bukanlah sebuah penghinaan. Karena terhadap kebijakan ya tentu saja itu sifatnya bukan penghinaan, tapi semacam sikap kritis saja. Soal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Rocky Gerung itu bukan hanya dalam kasus IKN ya, karena kan sebenarnya kalau Anda simak perbincangan saya berdua dengan Bung Rocky di Rocky Gerung Official ya tidak ada hari tanpa kritik terhadap Presiden Jokowi, karena Bung Rocky selalu punya prinsip bahwa dia itu beroposisi itu terhadap presiden, bukan terhadap para menteri, karena memang presiden kan juga menyatakan bahwa tidak ada visi menteri, yang ada visi dari seorang presiden. Dan Presiden Jokowi sendiri dalam kasus ini, sebagaimana dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, kan dia menyatakan tidak akan melaporkan dan menganggap hal itu sebagai hal yang remeh. Ini Pak Jokowi nggak mau lapor karena bagi Pak Jokowi remeh aja. Ngapain dilaporin, kata Mahfud MD di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Mahfud waktu itu menjelaskan jika pasal yang akan digunakan untuk menjerat Rocky itu merupakan delik aduan. Jadi Jokowi sendirilah yang harus melaporkan. Namun jika delik biasa yang disangkakan, siapapun bisa dilaporkan melaporkan akademisi tersebut. Pada waktu itu kalimatnya Pak Mahfud memang sedikit mendua ya, dia memberi kesan bahwa oke, dalam kasus
penghinaan, ya Rocky tidak bisa dijerat karena itu ada delik aduan, tapi bisa dong dilaporkan dengan delik-delik yang lain gitu. Sikap Jokowi yang tidak akan melaporkan Rocky Gerung itu dipertegas lagi oleh pernyataannya sendiri kepada media. Itu hal kecil lah, saya mau kerja aja, kata Jokowi waktu itu. Karena ini delik aduan dan Presiden Jokowi sendiri tidak akan melaporkan kasusnya, maka harusnya kasus ini dianggap selesai dan tidak ada delik. Namun pada waktu itu PDI memang bereaksi keras, termasuk Hasto sendiri yang bereaksi keras, dan dia menyatakan waktu itu Badan Bantuan Hukum mereka sedang mempelajari kasus itu dan ya akan melaporkannya gitu ya. Dan itu kemudian muncul dari sejumlah relawan Jokowi, dan beberapa diantaranya ini, bahkan banyak diantaranya terafiliasi dengan PDIP, itu melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim. Laporan tersebut kemudian ditolak oleh Badan Reserse Kriminal karena tadi itu ya, karena itu adalah delik aduan. Kendati ditolak, mereka mencoba mencari celah lain itu dengan melaporkan Rocky Gerung dengan delik yang lain, yakni delik menyebarkan kabar bohong yang menyebabkan keonaran. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya. Kalau nggak salah ini seingat saya pasalnya pasal 15 dan 16 ini yang sering disebut sebagai pasal karet. Nah, ini pasal interpretatif ya. Dan dalam banyak kasus itu beberapa waktu yang lalu pasca Pilpres 2019 itu banyak sekali aktivis yang dijerat dengan pasal-pasal ini. Ya namanya pasal karet, jadi bisa digunakan apa saja. Dan kelihatannya ini yang coba digunakan untuk menjerat Bung Rocky. Selain ke Barreskrim, laporan tersebut ternyata juga masuk di sejumlah Polda. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandini Raharjo Puro pada tanggal 10 Agustus 2023 lalu menyebut ada 23 laporan yang masuk. Laporan itu terdiri dari 2 laporan diterima di Barreskrim Polri, 4 laporan di Polda Metro Jaya, 3 laporan di Sumatera Utara, kemudian 11 laporan di polisi di Kalimantan Timur, 3 laporan di Kalimantan Tengah, dan 2 laporan di daerah istimewa Yogyakarta. Semua kasus tersebut ditarik ke Barreskrim agar pemeriksaannya berlangsung simultan. Begitu pada waktu itu Barreskrim Polri memberikan alasannya. Rocky Gerung juga sudah diperiksa sebanyak 2 kali. Dan pada tanggal 21 Oktober lalu, Badan Reserse Kriminal telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Dengan diterbitkannya SPDP, berarti kasusnya itu sudah masuk tahap penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Nah, ini diakui oleh Kejaksaan Agung. Ya, mereka telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI atas nama terlapor RG dan kawan-kawan. Itu kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana kepada wartawan hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Jadi kalau RG dan kawan-kawan berarti lebih dari 1 orang tersangka ya. Ketut Sumedana menyatakan bahwa SPDP itu sudah diterima oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung. Dan SPDP itu diterbitkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri tanggal 17 Oktober 2023 dan diterima di Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada tanggal 19 Oktober 2023. Jadi 2 hari kemudian. Dari penjelasan Ketut Sumedana kita tahu bahwa terlapor SG itu disangkakan dengan pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan pasal 15 KUHP dan pasal 156 KUHP dan pasal 160 KUHP atau pasal 45A junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Jadi selain kabar bohong tadi, rupanya di sini bukan pasal 14 dan 15, bukan seperti tadi yang saya sebut 15 16 ya, dan kemudian Undang-Undang UU ITE ya. UU ITE. Nah, ini wah, ini benar-benar seperti pukat harimau ya, nggak bisa lolos ini ya, karena dengan soal kabar bohong dan hoax itu saja itu semua sudah bisa terjaring, apalagi ditambah dengan UU ITE. Dalam SPDP juga disebutkan laporan terhadap Rocky Gerung terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2023 di gedung Aula Muzdalifah Islamic Center di Bekasi, Jawa Barat. Jaksa, kata Ketut Sumedana, menunggu pengiriman berkas perkara dari penyidik Barreskrim Polri untuk dipelajari terkait persyaratan formil dan material guna menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara tersebut. SPDP itu juga sudah dikirimkan kepada Rocky Gerung dan di situ di SPDP itu disebutkan bahwa
ada 26 pelapor. Karena itu ya tidak salah bila kemudian Rocky Gerung menyebut dia itu telah menjadi tersangka. Soal statusnya telah menjadi tersangka itu diungkap secara terbuka oleh Rocky Gerung dalam sebuah forum sarasehan alumni Universitas Negeri Makassar yang menghadirkan Capres Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan di Makassar hari Sabtu kemarin, tanggal 18 Agustus 2023. Status saya ini tersangka, kata Rocky Gerung di depan Ganjar. Belum sempat Rocky menyelesaikan ucapannya, Ganjar menimpali. Oh, yang itu, kata Ganjar. Memang saya mau mengatakan saya ditersangkakan oleh PDIP, bukan oleh Ganjar. Bukan oleh Ganjar, kata Rocky yang disambut terus tawa dan suasananya jadi meriah itu di waktu kemarin itu ya. Nah, bagaimana sebenarnya status dari Rocky Gerung itu? Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandi, ini menyatakan secara singkat dia membantah kalau Rocky itu sudah tersangka. Belum, itu masih tahap penyidikan, kata dia gitu. Jadi walaupun dinyatakan itu belum jadi tersangka, tapi kalau namanya sudah SPDP itu yang memang sudah ada tersangkanya. Memang ini kelihatannya belakangan ini kita sering bingung ya, ada banyak sekali kasus yang sudah disampaikan tahap penyidikan dan sudah ada penggeledahan, tapi kemudian statusnya itu belum jadi tersangka. Ini dalam kasus misalnya yang disidik oleh KPK Syahrul Yassin Limpo, dan juga sekarang kasus yang disidik oleh Polda Metro Jaya dan Barreskrim, yakni berkaitan dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Ini ke dalam kasus Bung Rocky Gerung ini memang ya kental muatan politisnya gitu. Polisi tampaknya ini mencoba mencari jalan tengah karena kita bisa menduga-duga bahwa ini pasti ada tekanan yang cukup kuat dari kekuatan politik. Sikap polisi setidaknya bisa terlihat dari penolakan laporan penghinaan karena ini merupakan delik aduan dan yang berhak melaporkan Presiden Jokowi. Dalam posisi ini kan polisi sangat korek ya. Dan kemudian ketika muncul banyak sekali kasus-kasus laporan di berbagai Polda, Barreskrim kemudian menarik kasusnya ke Barreskrim ya. Ini setelah kasusnya bergulir menjadi pasal pembuat kabar bohong, hoax, dan kemudian menimbulkan keonaran. Dengan pernyataan Hasto bahwa sudah ada musyawarah dan kasusnya selesai, seharusnya di polisi tinggal menunggu pencabutan laporan sebagaimana dikatakan oleh Hasto. Kita tunggu hari ini ya. Bila laporan itu dicabut, maka polisi tidak ada dasarnya lagi melanjutkan kasus tersebut. Hanya saja Hasto perlu menjelaskan kasus mana yang dimaksud dia sudah damai di depan hakim itu. Sebab kalau kasus laporan pidananya kan masih diproses di polisian, di kepolisian. Selain itu memang ada laporan, bukan laporan ini, gugatan lain yang ditujukan kepada Rocky Gerung ini secara perdata di 3 pengadilan negeri Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Cibinong. Tiga kasusnya itu sudah disidangkan sekarang dalam tahap mediasi. Bahkan kemarin sempat disepakati ada melalui debat publiknya dan sudah digelar oleh YLBHI. Bagi PDIP sendiri, tampaknya melanjutkan kasus tersebut memang nggak ada gunanya ya. Dan secara politik itu malah akan merugikan. Sebab sebagai partai yang menyandang nama demokrasi, pelaporan Rocky Gerung oleh para kader PDIP itu sangat merugikan citra mereka. Masa Partai Demokrasi Indonesia kok sikapnya tidak demokratis. Apalagi sekarang ini PDIP kan sudah bersimpang jalan dengan Presiden Jokowi. Mereka malah saling berhadapan di Pilpres 2024 karena Jokowi mengkhianati PDIP. Jadi untuk apalagi PDIP pasang badan untuk Jokowi ya. Sudah pasang badan, kemudian citranya makin buruk gitu. dan yang diuntungkan malah Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi tangannya bersih. Dia sama sekali tidak terusik, dia yang dihina, dia tidak melaporkan, kok malah PDIP yang melaporkan. Saya pikir pencabutan laporan Rocky Gerung oleh PDIP ini bukan hanya akan bagus bagi citra PDIP sebagai partai, tapi juga bagus untuk masa depan demokrasi Indonesia. Bagaimanapun juga kan kritik yang dilakukan oleh Bung Rocky Gerung, yang dilakukan oleh kami di Forum News Network secara terus-menerus itu merupakan bagian dari proses demokrasi, yakni sebagai lembaga kontrol dan check and balance, apalagi ketika parlemen itu tidak lagi berfungsi, dan juga media sebagai watchdog itu kan sekarang ini banyak yang kooptasi atau bahkan mengkooptasikan dirinya pada rezim yang berkuasa. Apalagi kalau seperti dikatakan Ganjar, Rocky itu dia pujikan sebagai kritikus terbaik abad ini yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi Ganjar sendiri mengaku dia sering sekali dikritik oleh Rocky Gerung, namun dia nggak baper, nggak pernah sakit hati. Kata dia malah dia tulis di akun X-nya gitu ya. Jadi memang harus begitu ya, kita masih mulai belajar hidup ya, kalau memang betul-betul kita ingin hidup di negara demokrasi ya kita mesti belajar
untuk secara legowo, terbuka, menerima kritik sepahit apapun. Ya memang kadang-kadang sangat menyakitkan, tapi kritik itu adalah elemen yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi seperti di Indonesia. Itu kalau Anda masih ingin hidup dalam negara demokrasi, kecuali kalau Anda sepakat dengan pilihan Jokowi dan keluarganya untuk membangun dinasti. Saya Yusman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat.